Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan bela kita untuk hidup pada hari ini. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh tubuh yang sehat, bangun pagi dengan kekuatan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan hari ini, supaya kami hidup dan pimpinan firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak sampai jatuh kesasar menyimpang kanan kiri, tapi dipimpin oleh Tuhan, percaya Tuhan dan menurut pimpinan Tuhan Yesus. Supaya firman-Mu Tuhan itu hidup kami. Mengapi firman Tuhan, semua menerima firman Tuhan ini, dan nama Tuhan Yesus semua segala doa ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saat ini kita lihat di dunia ini situasinya semakin sulit ya, dengan pandemi ini yang tidak mereda, di mana kita banyak mendengarkan berita-berita yang mungkin kita khawatir, takut. Mungkin Bapak Ibu ada teman-teman atau famili yang sudah kena korban COVID ya. Semua terjadi. Semua usaha susah, pekerjaan sepi, semua sulit. Sekolah pun tidak bisa sekolah online semua. Tapi saudara, dalam keadaan begini, biar kita jangan patah semangat. Kita berharap pada Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kita. Tuhanlah yang memimpin hidup kita, saudara. Tidak bisa sendiri, tapi bersama Tuhan ada kekuatan ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, sekarang kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Tuhan berkata bagaimana? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak untuk hidup kita. Tuhan akan menyertai kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, Tuhan selalu menyertainya. Saudara, jangan pada yang lain-lain. Kita percayakan semua hidup kita. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa aktivitas kita, serah kepada Tuhan. Tuhan pasti tidak meninggalkan. Tuhan pasti bertindak, memimpin dan melindungi kita, saudara. Jangan berharap pada kekuatan sendiri, jangan berharap pada orang lain, tapi hanya Yesus yang tidak meninggalkan kita. Kenapa, saudara? Tuhan tidak meninggalkan kita. Sedetik pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Orang-orang bisa meninggalkan kita. Ya, mungkin bos bersepi di PHK meninggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, karena firman Tuhan mengatakan, Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, bisa orang tua kadang meninggalkan anak-anaknya, tapi Tuhan katakan Dia selalu menyambut saudara dan saya. Tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkan Tuhan, asal kita terus percaya dan berharap pada Tuhan. Jangan percaya kepada yang lain, jangan berharap pada yang lain. Semuanya fana, tidak bisa menolong kita, tapi hanya Yesus yang bisa menolong saudara dan saya. Karena saudara, dalam masuk masa-masa ini, jangan lupa kita tiap hari berdoa dan mempercayakan diri kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Minta Tuhan bungkus kita dengan darah Tuhan tiap hari. Tuhan memimpin angka hidup kita, apa yang kita lakukan, serah kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja, tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudara, Tuhan itu berjanji selalu ya dan amin. Janji Tuhan selalu digenapi. Aku tidak meninggalkan engkau piatu, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Manusia berjanji bisa janji palsu, ya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Karena percaya dengan janji Tuhan, Tuhan menyertai. Katanya, kalau engkau setia kepada Tuhan, kalau engkau harap pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, air minumanmu dan roti makananmu akan diberkati, dan segala penyakit diharukan. Saudara, biar kita
pegang janji Tuhan itu. Ya, manusia bisa mengingkari janjinya, bisa lupa. Ya, kadang-kadang suami istri udah tua, bosan, lupa akan janji, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu menyertai dan mengasihi saudara dan saya. Ya, kita baca di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai, tidak lupa menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbaik kepada dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya, hanya Yesus yang selalu menepati janjinya, saudara. Jangan siap, jangan jemu-jemu, tetap bersandar dan percaya pada Tuhan. Pasti Tuhan bertindak pada saatnya, saudara. Ya, kita sabar dan tetap sabar untuk mengiring Tuhan Yesus, ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ketiga, Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya sampai terlunta-lunta. Ya, kita ada biji mata Tuhan. Kata engkau biji mataku, aku tidak akan membiarkan engkau terlunta-lunta. 3:25. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, orang benar tidak ditinggalkannya, dan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Sudah diberkati Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan, sampai anak cucu kita diberkati Tuhan, tidak sampai meminta-minta janji Tuhan. Nah, saudara, peganglah janji itu, percaya Tuhan tidak menambahkan kita. Biar apapun terjadi sekarang ini, sungguhnya bukan main, pekerjaan sungguh, usaha sungguh, tapi janji Tuhan iya dan amin, saudara. Kalau kita lihat dunia, lihat kebasahan buat kita kecewa, takut, khawatir. Jangan, saudara. Kita punya Tuhan Yesus berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Tuhan selalu tahu segala kebutuhan kita, tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu. Kalau kita sakit pasti Tuhan sembuhkan. Kalau kita kekurangan pasti Tuhan cukupi. Tidak pernah anaknya sampai lapar, pasti Tuhan berikan kenyang untuk kebutuhan jasmaninya. Saudara, harap pada Tuhan, harap pada Tuhan. Tuhan percaya. Ingat masa Israel, pada waktu dia berangkat dari Mesir ke Kanaan di padang gurun 40 tahun, Tuhan pelihara, tidak pernah kelaparan. Biarpun di padang gurun tidak ada padi, tidak ada gandum, tapi Tuhan kirim mana dari surga. Dipelihara Tuhan, saudara. Kita pun dipelihara Tuhan hari pas hari. Saudara, jangan khawatir, jangan bimbang akan apapun. Lakukanlah apa yang saudara kerjakan, aktivitas terbiasa, ya, percaya Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, ya, beribadah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mencari jiwa buat Tuhan. Kabarkan kabar kebaikan Yesus baik untuk semua orang, ya. Karena apa, saudara? Dia berjanji akan memberikan damai sejahtera kepada kita, ya. Damai sejahtera pada dunia itu kadang-kadang hilang. Damai sejahtera pada dunia itu tidak kekal, tapi damai sejahtera itu kekal adanya. Saudara, kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Teman-teman berkata bagaimana? Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Bapak Ibu, jangan gelisah dan gentar hati. Tuhan memberikan damai sejahtera pada kita. Kehidupan jasmani rohani, Tuhan berikan damai sejahtera yang tidak berkesudahan, tetap memberkati Bapak Ibu saat ini sampai selama-lamanya. Pada hari-hari ini, masa yang sulit ini, saudara, jangan khawatir akan apapun juga, jangan khawatir, karena Tuhan menyertai Bapak Ibu dan sekalian dengan kesehatan, dengan sukacita, tetap bersyukur, memuliakan Tuhan, saudara, dengan keluarga, anak-anak, dengan orang tua, dengan pelayanan teman-teman di pekerjaan, di pelayanan, di kampung, tetap baik, tetap bersenyum, tetap bersukacita. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Karena itu, saudara, kalau kita sampai hari ini kan masih hidup, masih sehat, masih bisa makan, itu hanya kemurahan Tuhan. Hidup kita tidak ada arti, saudara, hanya tergantung hanya oleh kasih Kristus, saudara. Biar kita tetap setia. Hari ini apa yang saudara kerjakan, percayakan kepada Tuhan, serahkanlah hidup kepada Tuhan. Tuhan akan apa? Tuhan akan bertindak sesuai dengan kuasa dan firman-Nya. Puji Tuhan, iman Tuhan sampai di sini. Saya percaya Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian,
dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Amin. Nah, kita berdoa Bapak Ibu. Bapak kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang berkuasa, yang penuh kasih. Saya percaya Tuhan, saya menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Engkau bertindak menurut kehendak-Mu, kehendak-Mu yang terbaik Tuhan. Biar kami taat akan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan ini semua kepada Tuhan. Engkau memberkati satu persatu rohani kami, jiwa kami Tuhan, biar bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Segala penyakit dihalukan, segala kejahatan dihalukan, dan makan dan minum diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk penatua kami, Bapak Seri, Pak Yonatan, Tuhan berkati, lindungi, bungkus dengan darah Tuhan. Untuk semua hamba-hamba Tuhan di GPS, Tuhan berkati Tuhan satu persatu. Tuhan sertai kekuatan bila sejahtera dari Tuhan, bungkus dengan darah-Mu. Kami berdoa semua pendengar pagi ini Tuhan berkati satu persatu. Apa yang dikerjakan buat berhasil Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan menyertai dan bungkus dengan darah Tuhan, jauhkan dari segala penyakit. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, berkati Bapak Presiden, semua pejabat-pejabat pemerintah negara ini menurut kehendak Tuhan. Kami percaya kehendak-Mu yang baik untuk bangsa ini Tuhan, sehingga pandemi bisa diselesaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur, haleluya, amin.